Assalamualaikum sahabat. Impian untuk menggunakan air sebagai sumber energi telah dimulai tahun 1800, ketika dua ilmuwan Inggris menemukan bahwa mengalirkan arus listrik ke air menghasilkan gas hidrogen dan oksigen, disebut proses elektrolisa. Electrolysis involves splitting water into hydrogen and oxygen with the help of electricity. When a direct current is passed through the water, oxygen appears at the positive anodes, while hydrogen is released from the negative cathodes. 6 tahun kemudian, seorang insinyur Swiss membuat mesin pembakaran pertama, pakai campuran hidrogen dan oksigen. Sayangnya, hidrogen meredup ketika bahan bakar fosil ditemukan, yang biayanya lebih murah. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam mendominir 80% produksi energi dunia, hampir 2 abad. Pembakarannya melepaskan karbon dioksida, menyebabkan lingkungan beracun, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kendaraan listrik lalu dipromosikan sebagai salah satu solusi. Namun, akhirnya disadari juga bahwa baterai memang mengurangi polusi, tapi listriknya tetap dari bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Jadi, kendaraan listrik hanya memindahkan, bukan menghilangkan masalah. Hidrogen, yang dipisahkan dari air, kembali dilirik. Potensi energinya besar, 3 kali lebih tinggi dibandingkan bensin. Mudah menyala, efisien untuk pembakaran, makanya sering digunakan untuk bahan bakar roket. Ketersediaannya melimpah, dan tidak ada polusi yang ditimbulkan ketika digunakan. Hasil pembakarannya adalah air bersih, yang layak minum. Hidrogen hijau, istilah untuk hidrogen yang dihasilkan dengan energi terbarukan, jadi primadona. Riset dan penelitian besar-besaran dilakukan untuk menekan biaya produksi. Investor mulai memburu perusahaan terbaik yang fokus pada energi bersih di masa depan. Sahabat, mata dunia tiba-tiba tertuju pada Faethea Kowan, seorang gadis muda menawan. Dia umumkan revolusi energi, produksi hidrogen hijau lebih cepat dan lebih murah dari perkiraan. Bisa digunakan di mana saja, termasuk daerah terpencil, karena pakai energi alam, dengan bahan baku air. Separuh air untuk menyiram toilet, misalnya, bisa menghasilkan listrik berhari-hari untuk sebuah rumah tangga. Faethea punya ambisi menghentikan total pemakaian bahan bakar fosil. Our generation has a unique opportunity. It's time for the next industrial revolution. We can build our world's energy supplies sustainably, made of a lot of green electricity and a wave of green hydrogen molecules. This is how we end the fossil fuel era. Thank you. Dia buat target, hidrogen hijau segera akan tersedia dengan harga 1,5 euro per kilogram, yang artinya lebih hemat dari bensin atau solar saat ini. At what point can it actually replace fossil fuel full stop? Does it have to be cheaper than fossil fuels? It should, right? And so we are aiming for 1.5 euros per kilogram. Dia ingin sekali berkontribusi untuk mencegah pemanasan global, yang potensi menenggelamkan pulau-pulau di Pasifik, salah satu tanah kelahirannya. I have a personal connection to climate change. I'm born in New Caledonia, which is an island in the Pacific next to Australia and New Zealand. And so my whole family is there, and they're threatened by global warming and sea level rise. Faethea lahir di Kaledonia Baru, 27 tahun lalu, dari ibu pribumi dan ayah Perancis. Sejak kecil sudah tertarik dengan lingkungan hijau, aktif dalam kegiatan reservasi alam, seperti pelestarian hutan. Tamat SMU, dia kuliah di Universitas Concordia, Kanada. Setelah lulus, dia memulai karir di Chiang Mai, Thailand, bekerja sebagai broker energi listrik dan gas alam. Di sana, dia dapat informasi, ada satu keluarga Jerman, tidak mau pakai bahan bakar fosil, hidup dengan energi alam, termasuk penggunaan hidrogen. Faethea paham energi surya dan angin, tapi belum pernah dengar mengenai hidrogen. Merasa seperti punya keterkaitan batin dan minat sama, muncul rasa ingin tahu, bagaimana mereka melakukannya, dan siapa orang-orang di balik visi ini. Dia kunjungi keluarga itu, perkenalkan diri, dan, tanpa sadar, bertemu dengan orang-orang yang kelak jadi mitra bisnisnya. Rumah keluarga itu dipromosikan sebagai contoh penggunaan energi alam 100%, dan sekarang dapat perhatian dari seluruh dunia. Look at our garden. It's not only beautiful, it's also a green micropower plant, full of sun, carbon dioxide,
soil and water. This is what plants use to live. They just use solar energy. Now, how can we as humans transform our energy production? Thailand is a very sun-rich country. Its solar potential is 70% higher than in Germany. So there's a lot that can be done to produce more energy. Tahun 2017, usianya 23 tahun, Vaidya membeli perusahaan Jerman bersama dua mitranya. Jerman dipilih karena negara itu mempromosikan hidrogen hijau dan mendukung sektor ini. Mereka dirikan kantor pusat dan fasilitas untuk produksi massal electrolyzer yang sudah dipatenkan dan digunakan di lebih 30 negara. Pabrik itu disebut kampus, tidak gunakan bahan bakar fosil, tapi dioperasikan dengan energi terbarukan. Tahun 2019, dia dapat penghargaan di SET Tech Festival di Berlin. Tahun 2020, Forbes memasukkannya dalam daftar 30 orang usia di bawah 30 tahun. Tahun 2021, dia menangkan Earthshot Prize dari Kerajaan Inggris. The last 5 years have been the hottest on record globally, as we've seen with the recent forest fires around the world. The Earthshot for Fix Our Climate goes to AEM Electrolyzer. Sahabat, kita tunggu electrolyzer Vaidya yang sekarang sedang produksi massal. Mungkin akan beredar secara komersial dalam 1 atau 2 dekade ke depan. Kalau itu terjadi, pengaruhnya ke tatanan ekonomi dunia akan dahsyat sekali. Hidrogen bisa digunakan di semua sektor energi, mobil, pesawat terbang, industri, dan rumah. Triliunan dolar investasi migas dan batu bara yang telah atau sedang dikucurkan akan menguap begitu saja. Produsen migas, fasilitas penyulingan, perusahaan jaringan pipa, sistem penyimpanan, dan semua penyedia layanannya akan bubar jalan. Pertamina, Gas Negara, Bukit Asam, Adaro, ITMG, dan perusahaan sejenis akan bangkrut. PHK massal akan terjadi di mana-mana. Bisnis baterai nikel untuk kendaraan listrik akan layu sebelum berkembang, digantikan oleh fuel cell hidrogen. Ketergantungan masyarakat kepada jaringan listrik negara akan lepas, PLN boleh pensiun. Pengisian bahan bakar kendaraan bisa dilakukan di rumah-rumah, pom bensin tidak diperlukan lagi. Lingkungan akan lebih bersih, dan efek pemanasan global berkurang. Khusus untuk Jakarta, resiko banjir karena kenaikan air laut dan polusi akan sangat minimal. Terima kasih telah menonton sahabat, tetap jaga kesehatan, selalu nikmati dan syukuri anugerah hidup singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.